Halo, halo Giat, selamat pagi. Halo Giat, Giat, tes tes. Halo. Halo Kak, Nah, sip. Oke, apa kabar Giat? baik Kak, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah bakar-bakarannya kemarin? Udah, Udah ya, bakar apa jadinya? jagung, daging, Lagi mantap. Oke, kita akan mulai aja ya. Giat masih ingat gak terakhir kali belajar apa? apa namanya? Kura-kura itu. Apa? Alah, kura-kura. Kura-kura balapan. Ya, betul. Nah, terakhir itu kita belajar events sama belajar objek ya. Hmm, Objek itu apa berarti? Giat. benda. Benda. Kalau events? Menjalankannya. Event menjalankannya. Pintar ya. Jadi nanti dia bisa ada apa aja gitu ya untuk menjalankan. Sip. Oke, kita lanjut aja berarti Kiat ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai ini Simple Pen Project ya. Jadi kita akan ngebikin gambar-gambar. Kita coba lihat. Nah, jadi Simple Pen Project, kamu pernah pakai aplikasi Painter belum? Giat, masih ingat Lagi apa aplikasi Kak? Painter apa itu? Aplikasi Paint di di Windows harusnya ada. Paint, Oh, pernah pakai? pernah? Paint itu Pernah, yang ini pernah. nih. Nah, ya, coba kita lihat ya. Jadi Paint ini adalah aplikasi untuk menggambar ya macam-macam, gambarnya bebas. Kamu nanti mau bikin seperti apa warnanya gitu ya. Nah ya, Hmm, oke. Nanti kita akan lakukan hal yang sama gitu ya. Kamu bisa membuat macam-macam eh, sebuah alat gambar, oke, di dalam Paint-nya. Nah, gimana cara kita buatnya? Cara buatnya adalah sekarang kamu akan membuatnya bisa warna-warni. Ya, jadi tujuannya kita membuat seperti ini nih. Ya, oh, kita gitu. sendiri yang Nah, gambar gitu. bikin yang aplikasi gambar gitu ya. Kayak gini nih tampilannya. Udah kelihatan ya kayak di layar Kak ya? Ya, kelihatan, kelihatan. Yes, nanti kamu tinggal bikin pakai mouse dan juga nanti bisa pakai keyboard. Kamu bisa pakai tanda panah buat ngontrol gambar kuasnya. Oke? Nah, gimana caranya? Nanti Giats akan coba buat dulu sebuah mind map. Mind map ini perencanaan untuk ngebikin project. Jadi kalau projectnya udah semakin banyak, semakin gede, kita lebih baik coba ngasih breakdownnya ya. Jadi yang gede-gede itu kita jadiin kecil-kecil biar bisa gampang untuk dikerjain. Oke? Oke. Nah, ingat ya, jadi sekarang kalau pengen panggil variabel, pengen panggil fungsi, itu harus dipanggil dulu objek depannya. Misalnya kayak t.points, t.color gitu. Oke? Nah, event tadi yang kamu udah bilang, berarti event itu ada dua sumbernya. Apa aja? Ya, masih ingat? Event Event itu ada dua sumbernya ya. Apa aja? mouse, Mouse sama keyboard. keyboard. Yes. Jadi nanti tergantung sama program yang kamu akan buat. Kalau nanti ada dua-duanya bisa. Ya, misalnya kalau klik tombol spasi apa, kalau diklik pakai mouse nanti jadi apa, gitu ya. Nah, yang perlu pertama Giats bikin, kita pakai mouse dulu. Tapi sekarang bukan cuma diklik. Sekarang kamu bisa ngegeser, ya. Berarti caranya gimana tuh pakai geser? Caranya adalah pakai yang namanya on drag. Kemarin kan cuma diklik, baru nanti dia bisa pindah-pindah. Sekarang kalau dia digeser,
kita akan menjalankan fungsi draw. Nah, di draw ini ada apa? Di draw ini pakai goto. Jadi dia pindah ya ke koordinat mana sesuai dengan XY-nya gitu. Jadi nanti kalau digeser akan menjalankan fungsi draw. Nah, setelah kamu membuat yang on drag tadi, kamu nggak bisa ngebikin gambarnya itu terpisah-pisah. Jadi semuanya harus dalam satu lukisan yang sama. Nah, gimana caranya biar dia terpisah-pisah? Pakai yang namanya get screen. Ya, get screen nanti bisa kamu ngebikin gambar burung, terus gambar laut yang garisnya terpisah. Ya, dibikin SCR sama dengan get screen gitu. Nah, terus abis itu eh, kamu udah mengaktifkan layarnya bisa diklik dimanapun. Sekarang kita bikin SCR on screen click. Jadi kalau misalnya diklik, nanti akan menjalankan fungsi move. Sama kayak draw, dia pakai goto, tapi bedanya ada pen up dan pen down. Makanya Hmm. dia nggak bakal membuat eh, apa bekas ya, bekas ketika pindahnya gitu. Dari titik A ke titik B dia nggak ada bekasnya. Kak, ada pertanyaan dulu? Belum. Belum. Kita sampai situ dulu aja. Kamu boleh share screen? Coba. Buka course-nya dulu, nanti login. Dibuka yang nomor atasnya dulu. Lihat pelajaran 3 ya. Nah, nomor 5. Nah, ini Giat buat dulu ya. Seperti yang tadi udah kita planning, Giat coba bikin. Mau dikirimin screenshotnya lewat chat Zoom apa WhatsApp, Giat? WhatsApp ya. WhatsApp ya. Nah, nah, itu dia Giat. Coba dibuka. Nah, kamu tinggal klik, lalu di edit ya, sesuai dengan yang udah Giat buat. Oke, Ya. diklik dulu, lalu double klik ya untuk dieditnya. Nah, di double klik di elemen barunya, lalu dihapus teksnya, diganti jadi eh simple pay. Hmm.
Kalau sudah diklik tombol save-nya ya. Save yang ada di samping kanan atas. Yang ini. Ini apa kak? Terpotong gini kak? Nggak apa-apa, emang kayak gitu. Kalau nggak kepotong dikecilin. Kecilnya di mana kak? Ini ada di sebelah kanan. Kayak ketutupan kamera zoom deh. Iya. Tutup kan. Oh iya. Hmm, save. Bisa? Nah, save-nya mana? Nih. Nah, save-nya yang checklist hijau. Udah ya? Oke, save langsung selanjutnya aja. Oke, nah kita akan membuat simple pen project. Nah, from turtle nomor bintang, betul. Ingat tadi gimana langkah-langkahnya? Ya diimport-import dulu aja. From random import random, terus from time import slip. Nah, oke. Langkah pertama berarti apa dulu? Kak pertama. Dibaca. Nomor satu. Creating daging. Hmm, creating a pen ya. Berarti disuruh ngebikin turtle dulu nih. Ya, disuruh bikin dulu turtle. Nah, kita bikin dulu aja dua variabel ya. Ada turtle speed sama ada langkah dari turtle-nya. Ya, jadi bikin dulu dua variabel. V sama dengan 100, stepnya 15. Nah, oke. Nah, kemudian habis itu apalagi yang dibuat? Bikin turtle-nya ya, bikin objek, bikin aja nama objeknya T ya. Get T sama dengan turtle. Yep, 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 yep. Hmm. Nah, bikin color ya. Eh, T sama dengan atau T titik? T, T, T. Bikin color terus width. Enggak. Colornya bebas. Terus ada kasih width-nya, Di lebarnya ya, shape-nya, dan di pen down sama speed-nya ya. Turtle yang di baris 7 jangan lupa kurungnya ya. iya. Udah Nah, kak. di play dulu.
Oke, udah ya. Terus habis itu apalagi kita mau bikin dia bisa dipindah-pindahin ya. Pakai dragging ya. Tadi gimana caranya buat drag? Klik drag Pakai on. on drag, betul. Tapi pertama bikin dulu fungsi draw-nya. Ya, bikin dulu fungsi draw-nya pakai goto. Mhm. Ada Nah, terus tadi cara aktifinnya pakai dev on drag. on drag ya. Pakai dev. Pakai on drag tadi. Bikin aja di bawahnya. Gimana cara pakai on drag? Nggak bikin deh. Langsung panggil aja on drag-nya. T dot on drag ya. Di bawah go to. Enggak, dia mepet kiri. Mm-mm. Nah, apa yang dipanggil? Nanti draw. Draw. Sip, dah bisa di play. Nah, ya. Kayak gitu ya. Coba digeser. Dia harus pelan-pelan ya. Jadi nggak bisa cepat gitu. Hmm, sip. Nah, cuman kalau misalnya kamu pengen ngebikin gambarnya di sini, coba dilepas dulu. Dilepas. Terus kamu mulai gambarnya dari sini. Nggak Nah, bisa. nggak bisa ya. Jadi dia harus menyambung dari garis yang sama. Nah, itu harus kita benerin pakai apa? Hmm, bentar deh. Apa ingat? Screen. Get screen, betul. Tapi pertama kita bikin dulu fungsi move. Ya, kamu tambahin fungsi move dulu di bawahnya. Udah. Sudah. Nah, terus habis itu buat diaktifinnya gimana? Get screen. Get screen. Ya, kamu bikin dulu pakai get screen, bikin aja variabel baru ya. SCR sama dengan t titik get screen. Dengan Sama dengan siap. Terus sekaligus yang SCR on screen click-nya ya. Nah, sekarang coba dilepas gambarnya, terus kamu mulai lagi dari sini nih, misalnya. ada. Sip. Coba klik, diklik dong. Nih, Diklik. nggak ada. Nggak bisa di play lagi, coba.
Nah, sip. Tadi belum di play ya. Coba dilepas, terus mulai lagi dari sini. Nah, ditahan pelan-pelan ya. Nah, sip. Oke, udah bisa. Terus kemudian kita tinggal bikin. Nah, bagian berikutnya ini pakai mouse ya. Kalau pakai mouse udah beres. Ada pertanyaan dulu nggak, Giat? Coba Hmm. dilihat dulu codingannya sebelum kita pakai keyboard. Ya nggak ada. Bang. Nggak, nggak ada. Oke, sip. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita mau bikin pakai keyboard ya, keyboard defense gitu. Jadi kalau tadi kita pakainya mouse, sekarang kita mau pakai keyboard. Nah, keyboardnya untuk apa? Kamu bisa ngerubah warna dan juga mengontrol pakai tanda panah gitu ya. Contoh, nanti kamu pengen ngebikin kalau diklik tanda panah kanan, nanti kuasnya kamu bergerak ke kanan juga. Itu pakai yang namanya on key. Ya, on key berarti pertama Giats bikin dulu fungsi set green, terus kamu bikin dulu colornya jadi green, terus nanti dirubah pakai on key nih. Jalanin fungsi set green dengan klik tombol G. Ya, jangan lupa di SCR listen dulu. Ini biar keyboardnya bisa kedetek. Ya, kamu ngelakuin ada events gitu. Dan kalau misalnya atas, bawah, kiri, kanan, berarti dia berhubungan dengan koordinat. Ya, kalau kanan dan kiri yang berubah sumbu X atau sumbu Y. Apa kak? Kalau klik tombol kanan dan kiri, yang berubah sumbu X atau sumbu Y. Nggak ada. Hmm? Kanan kiri. Ya, kanan kiri. Sumbu X atau sumbu Y. X. Apa? X. Siap betul. Kalau misalnya atas bawah berarti yang Y. Nah, kalau kayak gitu, misalnya kamu pengen ngeklik tombol panah kanan satu kali. Berarti yang berubah adalah yang X core. X core-nya berarti ditambahin 5. Y core-nya nanti sama aja. Ya, Hmm. kamu buat itu ke dalam sebuah fungsi, lalu kita aktifin Osharon key step right dengan mengklik tombol tanda panah kanan. Ya, gitu aja Gia. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang ini apa? Yang mana? Yang ini kan STR listen nih. Ongki step red. Red. Iya ini buat diaktifin. Jadi kalau kamu ngeklik jalanin apa ngeklik tombol kanan, jalanin fungsi yang step right, alias yang Oh, pindah ke kanan. paham, paham, paham. Oke kak. Udah ya? Oke, Hmm. sip. Lanjut boleh share screen. Yang ini gimana kak? Itu lanjut masih di sini. Wah, Nah, gimana caranya? Gimana caranya berarti pertama hmm. bikin dulu yang warna-warna lah ya, gampang ya. Coba kamu buka dulu buku tugasnya. Ada di bawah ya warna-warnanya, coba scroll. Nah, ini bebas kamu warnanya apa. Bikin dulu nanti kasih nama jadi kayak gini ya. Set red. Rednya bisa diganti jadi yellow, jadi gold, jadi lime green, bebas. Terserah kamu. Hmm. Nah, bikin aja tiga dulu ya. Bikin tiga warna dulu coba. Biar sekalian.
Buat lagi dev ya? Atau color di sini Dev ya? lagi, dev lagi, dev lagi, terus set nama warnanya apa? Udah Kak. Udah tiga, oke, set Azure, oke, siap, 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 siap. Nah, berikutnya berarti kita bikin aktifin tadi pakai apa? SCR listen, ya SCR listen dulu. Baru deh kita tinggal aktifin pakai SCR on key. Nah, ini tergantung ya. Kalau nama fungsinya set kaki berarti set kaki. Nanti pakai huruf K aja. Kalau marun berarti M gitu. Oke? Lihat bentar ya. Kadot kamar mandi dulu bentar. Wait. Kak, ini rednya ikutin di atas ini atau warna yang buat? Yang sama, set kaki ya. Jadi set kaki, ntar kamu tulis set kaki di sini. Mm-mm. Nah, baru habis itu, koma, K ya. Buat lagi boleh Yes, Kak? baru lagi tiga warna lain ya. Marun gitu. Sip, coba diaktifin. Sudah ready? Oh, belum. Nggak usah SR listennya sekali aja. Oh, SR listennya sekali aja.
Udah. Hmm. Nah, coba cara aktifinnya berarti kamu klik tombol K, tombol M, di play dulu di keyboard ya. Nah, nanti dia berubah Hmm. warna. Coba di, digambar, digambar-gambar ya. KMA-nya udah diklik. Hmm. Nah, coba klik M. Yang A, Azure, gitu ya. Sip. Ada pertanyaan dulu? Ini listen ini untuk nge apa keyboard ya, Kak? Buat nggak sesuai dengan namanya, Listan kan mendengar ya. Dia Hmm. ngaktifin biar keyboardnya kamu kalau ada diklik berarti dia bisa jalanin apa gitu ya. Oke, Kak. Hmm, Sip. Coba. Ada pertanyaan lagi ya? Enggak ada. Nggak ada. Sip. Kalau nggak ada kita mulai langsung ke bagian berikutnya. Kita mulai memindahkan ya. Jadi ada beberapa fungsi, ada step up kayak yang tadi ya, tanda panah. Nih, kamu akan ada step up, step down, step left, sama step right. Dia sesuai dengan sumbunya ya yang memindahkannya gitu. Oke, sip. Coba Gates buat dulu.
Udah, Sudah? udah, Sip, sudah ya. Nah, berarti untuk mengaktifkannya gimana, Giat? Sama kayak yang tadi ya, yang on key gitu ya. Bedanya ini up, down, left, right. udah, udah. Sudah, coba diaktifin. Nah, pakai tanda panahnya, Giat. Nah, sudah bisa ya. Oke, sudah bisa aman. Terus kita tinggal buat yang berikutnya. Nah, terakhir adalah end fill sama begin fill ya. Jadi kamu bisa membuat bagian dalamnya itu ada warnanya kayak love tadi ya. Kayak love yang tadi. Nah, caranya kamu bikin start fill dan juga end fill ya. Bikin fungsi baru get bikin start fill end fill. Nah, terus cara aktifinnya kita pakai tombol F sama tombol E aja. Coba get buat bikin on key lagi ya berarti SCR on key. Diaktifin SCR on key. Dibuat kayak gini. Get Oh, SCR on key berarti start fill, nanti klik tombol F aja ya.
Anvilnya juga sama. Cuman dia pakai huruf E ya. Nah, sip. Cara aktifinnya adalah kamu coba di play dulu ya. Di play dulu Giat, terus diklik tombol F. Klik dulu tombol F. Terus kamu bikin gambar ya love gitu. Heeh, yes. Terus ditempelin, klik tombol E. Nah, jadi kalau dia ada apa garis awal ketemu garis akhir, maka dia akan tertutup warnanya, ya. Gitu. Oke, coba mulai dibikin gambarnya dulu aja. Giat, udah beres ya programnya. Coba sambil dilihat dulu codingannya ada pertanyaan atau enggak. Jangan lupa bisa rubah warna juga ya. Nah, sip. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Giat? Ada Kak. Nggak ada, sip. Boleh diceklisin kotaknya Ntar yang Kak, di ini apa? samping kanan ya. Ya, Yang ini apa tadi ntar? yang mana? Nih. Nah, ini yang mindah-mindahinnya ya. Jadi kalau step up berarti kan yang sembuye buat yang keyboard tadi. Ya Oh, kalau down
Dia bedanya kalau atas ya berarti ditambah ya, kalau bawah berarti kurang. berkurang. Jadi biar dia yang asalnya misal dari koordinat 10. Nah, ke koordinat minus 10 kan harus dikurang ya. Kayak Oke, dikurangin stepnya. Gitu. Ada lagi? oke. Ada pertanyaan dulu, Giats? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh dibuka buku tugasnya, terus diceklistin kotaknya ya. Oke, submit task for review. Nah, terus buka profil. Profil. Oke, sip. Sudah ya? Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, tapi kita akan break dulu ya, seperti biasanya, Giat. Ntar, Ya, 5 menitan ya. Ntar. Jadi kita balik lagi di jam 10.55 ya, Giat ya. Giat mau kamar mandi dulu boleh. Mau minum dulu silakan. Ya, sip. Selamat beristirahat, Giat. Mana sih tadi? Bukan.
Halo, halo Giats. Nah, sip. Oke, kita mulai lagi ya, Giats ya. Iya, Oke, hari ini kita bagian kedua itu kita akan belajar yang namanya kelas ya. Kelas itu apa, Giats? kelas. Kelas. Kelas yang ada Iya, di sekolah itu kayak gimana? ruangan. Kondisinya seperti apa? Atau ciri-cirinya? Ciri-ciri kelas Hmm, belajar. belajar ya, betul kayak gitu. Pintar. Kamu nanti mau pergi kemana? Ada acara sama kawan. Oh, oke. Ini Yes. tahun baruan. Hmm. Di Medan bukan sih kamu tuh, Giats? Ya, Medan kotanya. Medan nggak kota-kota kali. Dekat Brastagi nggak? Jauh lah Kak. Prestasi di Medan nggak? Itu mau Papa Kadaut di situ. Kamu di Oh, mana? Sunggal di ya kota tapi nggak kota kali. Kan pusat kota nggak Tapi nggak di masih pusat masuk kota. kota Medan, nggak Hmm. kabupaten. Ya, Oh, oke. Dekat Danau Toba nggak? itu Aku lagi nggak Kak pernah jauh dengar. kali. Jauh juga ya? Itu dari sini 6 jam kan? Mana nggak jauh ya? Itu Kadaut tuh udah lama nggak ke situ sih. Itu ada ini nggak sih? Di situ tuh ada kereta nggak sih? Udah ada Kereta, kereta belum di daerahmu? kereta, Kereta tuh beneran kereta ya? Kereta api, bukan kereta nah, mobil. kereta, Kadang tahu mau kereta kereta mobil ya, bukan nah, kereta kereta beneran. kereta api. Nah, kereta api. Udah ada belum? Ah, kalau ke sana kayak kurang tahu Kak. Jarang Belum. nggak pernah naik kereta api sini. Gak pernah atau belum ada? Ada. Oh, udah ada. Ke sana nggak tahu. Karena Toba nggak tahu. Kalau di Medan ada. Oh, di Medan ada. Berarti ada nggak Oh, kereta yang menghubungin dari Sumatera Utara ke, misal dari Medan ke Riau? Oh, jauh banget ya. Ada nggak keretanya? soalnya kan itu di mana? Nggak tahu Center Point. Nah, oke Enggak. itu kan mall tua itu. Center Di Point. sana kan apa? Dekat stasiun, stasiun kereta api. Oh, Kalau nggak salah, dekat situ stasiun kereta api. Udah lama sih itu, Kak. oh baru tahu. Kirain? Dia pindah ke Medan 2017. Kan dulu Jakarta kan. Hmm. Itu kan Center Point. Oh iya. Oh iya, ada ya berarti ya. Dari pindah 2017 udah ada itu relnya. Oh, kirain cuma ada di ini, di Jawa. Berarti hampir semua pulau udah ada kali ya. Mm-mm. Kamu Yang baru sering, pernah, pernah naik nggak? mungkin naik kereta api aja agak lain. Nasi kereta api tua. Jakarta kan udah.
Nah, kayak kayak gini lah. Itu cuma Hmm, dari Kuala Namu nih. heeh. Kereta api Di bandara airport. keliling. Beda deh. Ah, ini seru juga ya. Oke, kita akan mulai aja kalau gitu ya. Ya betul, kelas itu tempat belajar atau misalnya kalau kalau Giats bisa lebih apa Detail. details gitu ya kan kalau kelas itu berarti ada satu orang sekelompok orang belajar barengan gitu ya kamu Hmm. dan teman-teman kamu dan semuanya sama ya misal kelas kelas 2 SMA gitu nah itu kan semuanya sama ya kita akan melakukan hal yang sama seperti itu gitu jadi tujuannya kamu nggak perlu bikin lagi sendiri ya kodenya gitu kita bisa bikin tadi kayak turtle itu kan udah dikodein sama orang lain kita tinggal panggil aja turtle langsung kebuatlah sebuah objek. Nah, sekarang kamu pengen ngebikin macam-macam nih, misalnya gimana cara bikin Anger, apa Air Archer, pemanah ya, terus kastil, naga, itu kan gak ada di Turtle. Nah, makanya kamu butuh kelas sendiri, ya. Jadi kelas ini adalah template, ya, is a common name for lots of objects. Dia adalah template, misalnya kamu punya kelas mobil. Nah, dari sebuah kelas mobil, nanti kamu bisa ngebikin mobil kuning, mobil hijau, mobil abu, kamu tinggal panggil kayak tadi turtle gitu. Gak usah mulai coding lagi dari awal. Oke? Hmm. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kamu pengen ngebikin sebuah kelas, itu semua properti dan metode harus diinherit ya ke dalam si objeknya tadi. Ya, contohnya kayak turtle tadi. Nih, ini adalah sebuah objek, kelasnya berarti adalah turtle. Oke? Nah, konstruktor. Konstruktor itu apa? Ada namanya konstruktor. Konstruktor ini template ya. Jadi, sorry. Misal kalau kelas itu adalah template, template-nya itu kan perlu udah ada ciri-cirinya dulu ya, giat ya. Hmm. Terus ada bannya 4, terus pintunya ada 2, gitu ya. Nah, itu kita taruh di mana? Kamu taruh di namanya yang init. Jadi ketika mau bikin kelas, kamu bikin dulu kelas, nama kelasnya apa, lalu init dan bikin propertiesnya. Lalu tinggal dipanggil aja metodenya. Ya, contoh, kamu mau ngebikin archer sama mau ngebikin ini ya, swordsman gitu. Berarti langkah pertama, Giats bikin dulu hero, terus habis itu kita bikin konstruktornya dan bikin metodenya. Artinya, kamu misal nih, Richard namanya, lalu dia punya senjata pedang, kekuatannya 20, armor 25, darah 50. Ya, berarti kamu bikin dulu kelas hero, lalu di definite, dibikin propertiesnya ya, sesuai dengan yang tadi udah kita setting di awal. Lalu dibikin print info ini cuma cetak doang ya. Untuk ngebikin objeknya, kamu samain ya. eh Gets. Jadi di sini kan initnya itu ada name, health, armor, power, weapon. Berarti name-nya Richard, health-nya 50, armor-nya 25, power 20, weapon-nya sword. Nah, kamu bisa panggil brand info dengan cara naiknya dulu ya. Contoh, kamu punya Richard, kamu punya Helen. Kamu pengen menyerang ya. Misalnya si Richard ini pengen menyerang si Helen. Powernya Richard 20. Helen diserang. Apa yang terjadi dengan Helen? Yes. Kalah. Kalah Helen. Coba. Hmm? Helennya kalah. Gimana maksudnya? Apa yang terjadi? Richard menang. Richard menang, oke. Gimana caranya Richard bisa menang? Dia punya armor 5, darahnya 20. Berarti yang terjadi sama Helen apa? Kurang. Hmm? Apa? Apa? Kecil suaranya, Get. Hmm. Nah, berarti pertama si Richard ini akan menyerang armornya dulu ya, kayak game-game biasa gitu. Armornya berarti armor si Helen jadi habis. Sisa powernya Richard berapa? 5? 15. Nah, 15 ini akan menyerang Helen nih. Health-nya berarti jadi 5. Gitu ya. Jadi nanti Helen sisa darahnya 5. Gimana cara buat program di Python-nya? Bikin enemy armor, dikurangi dengan self power, self recharge. Lalu kalau armornya si Helen udah di bawah 0,
kamu akan tambahin darahnya Helen dengan armornya dia. Karena kan nanti jadi minus. Ya, berarti tinggal di print, di setting lagi ke 0 ya. Biar jadi minus lagi gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Giats? Hmm, belum nggak? Belum ya? Kalau belum boleh share screen dulu Giats, coba. Nah, dibaca dulu Giats. Jadi kita disuruh ngebikin kelas dulu ya. Gimana cara bikin kelas tadi? Hmm, kelas. Nah, gimana cara bikinnya? Dia diminta ada bikin kelas hero, lalu ada ini properti-propertinya ya. Hmm. Nah, caranya berarti Giats bikin dulu kelas hero, kemudian ada definite ya. Nggak. Nah, sip. Kita udah ngebikin konstruktor init, kita bikin yang berikutnya ya, brand info. Caranya bikin brand info berarti bikin metode baru ya. Dia sejajar aja di sini get di sini ya. Masih sama dev atasnya. Sama dev atasnya diantar. Oh, masih dalam Nah, kelas masih hero. dev lagi. Betul di situ. Nah, yes.
Belum, belum. Slash itu ada di sebelah kurung siku. Eh, enggak, bukan. Itu slash yang satunya lagi. Lihat, ada di kurung siku nih. Kurung kanan kiri, siku. Nah, itu sebelahnya. Iya. Yang kurung kurawal. Nah, sip. Oke, coba kamu play dulu. Lihat ada yang error gak? Ini nggak usah ada koma. Oke, play lagi. Nah, sip. Kita lanjutin lagi ya. Kita mau ngebikin strike ya. Kayak gini ya. Nah, ini kayaknya Kadot buat ini dulu deh. Nah, seperti ini ya. Kasih tab, get, depth strike. Sini. Hmm.
Ya, ini boleh diklik aja garis ungunya, get biar ditutup. Nah, sip. Ini Attack koma berarti apa? koma using, Nggak pakai komanya. koma. Udah. Nah, ini kasih spasi-spasi ya. Ini spasi, ini juga spasi-spasi, ini juga spasi-spasi. Spasi dari mana ya? Dari petik. Di dalam yang warna petiknya, di dalam yang warna merah. Nah, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Yang with power juga, usingnya aja. Yang ini usingnya aja. Sip. Oke, kemudian kita tinggal tambahin untuk logika dari gamenya ya. Tadi dia akan menyerang dulu armornya, baru dia berkurang nih tambahin bawahnya. Gets. Gimana ya? Di situ betul. Enemy dot armor. Enggak. Enggak. Nah, kemudian tinggal dikasih print yang terakhir ya. Nah, ini gets. Eh, dihapus spasinya ya, si Cejar sama if. Nah, pintar, sip.
Udah, Nah, sudah ya. Sekarang coba kita bikin dulu objeknya ya. Jadi ini bebas, tapi kita bikin aja Knight sama Rascal ya. Di paling bawah, Giats. mana kak? Ya bawa Mhm. print. Dia mepet spasi ya. Nah, sip, betul mepet kiri. Betul. Udah, Coba di play dulu. Hanya kapital ya. Hanya huruf gede. Coba di play lagi. Nah, ini name, health, armor, weapon. Name, health, armor, power ya. Ada power nih. Setelah armor ada power. Jadi kamu kasih armor, koma power ya. Play lagi. Play. Nah, oke, belum ada ya. Nah, kita akan coba cetak dulu print infonya. Night print info dan juga Rascal print info ya. Coba dibuat dulu. udah. Udah, Kak. Nah, sip. Udah dapat ya? Ada Richard, ada Helen tuh. Sesuai dengan yang udah Giats buat ya. Gitu. Terus kita coba ngebikin yang fight ya. Jadi kalau misalnya
ngebikin yang fight itu dia otomatis ya. Kalau gini kan masih belum bisa nih. Coba kamu bikin yang strike-nya juga nih. Night Strike dot Rascal ya. Gini. Buat di bawah Russell Point Trade Info. Betul. Udah. Udah, coba di play lagi. Di import ya. From random import random di atas. Oh, iya. Mm-mm. Tiga-tiga itu, Pak. Mm-mm. Turtle nggak usah. From random import random aja. Sama time slip. Apa nih, Kak? Nah, coba. Randin is not. Ini bukan Randin ya, Randin. Iya. Ini, Kak. Nah, siap dapat ya. Jadi Richard menyerang Helen dengan power 16. Gitu ya. Nanti Helennya sweet sesuai dengan yang ada di dalam strike ini. Nah, cuman dia cuma sekali jalan ya. Sekarang coba Giats bikin untuk ngebikin dia jadi otomatis saling serang. Caranya bikin fungsi fight. Ya, fungsi fight, method fight di bawah baris. Kamu enter aja nih di bawah baris 25 ya. Bikin dev fight. Mm-mm. Nah, dev fight ini kayak gini ya. Nah, oke, sip. Kasih tab dulu Giats.
Nah, udah. Terus itu kan baru baru apa? Baru hero-nya yang menyerang enemy ya. Nih, kamu tinggal sleep. Sekarang kita akan ngebikin kalau misalnya dicek ya apakah hero-nya kita itu udah mati atau belum ya. Jadi kasih lagi bawahnya nanti. Ini masih di bawahnya, Hmm. Giat. Ya, Masih di bawahnya ya. bawa break. Nah, di bawah break. Nah, ini hapus spasinya Hah? di sejajar di sini nih. Mm. Nah, ini kalau misalnya musuhnya yang mati, tapi kalau ternyata hero-nya kita yang mati, berarti ini ya. Dibuat bawahnya, Giat, sejajar di sini ya. Mm. Ya, Dah, sip, boleh replay lagi? Coba. Nah, itu kan belum kita panggil ya. Hasilnya masih sama aja. Dia cuma sekali serang doang. Buat kita panggilnya berarti kamu tinggal bikin di bentar. Nah, kamu tinggal bikin ini ya. Dulu. Nah, di paling bawah betul. Kita pengen ngebikin ini. Ya, mau menyerang atau enggak. Ntar kalau mau menyerang berarti kita akan ngebikin knight-nya akan melawan Raskal ya. belum. Udah, ini dikit lagi, dikit lagi. Adik-adik ya, Dikit lagi, maaf. dikit lagi. Oh, oke. Dikit lagi. Mm-mm. Oh iya, nggak salah. Gara-gara orang ini. Nah,
Baru di slip 5 lagi ya. Slipnya nanti jadi 3 aja biar dia nggak kelamaan ya. 3 gitu. Bukan 5 nanti. Ah, sip. Dua-duanya 3. Nah, Sip, coba di play. Nah, jadi ada Richard, ada Helen ya, dua hero. Kamu pengen menyerang atau enggak? Yes. Nah, let the fight begin. Nanti akan terus menyerang ya. Nah, ini karena langsung diserang, terus powernya 21 ya. Langsung kuat nih. Makanya langsung mati itu si Helen. Ya, gitu. Helen has fallen in this difficult. Oke, terus kita bikin aja kayak game-game seperti umumnya. Kalau misalnya dia menang, naik level. Ya, kamu tambahin di bawahnya. Di baris 53, get oh sejajar ya slip. di sini. Hmm. Nah ini kali 10 kali 2 aja gitu ya. Nah, kita kasih info aja. Kita kasih info bahwa dia udah naik level, berarti kasih print. Ini agak panjang printnya, tapi dia satu baris ya, Giats ya. Dia satu baris, kamu bikin di bawahnya, dia sejajar di sini. Ini satu baris semua ya. Di sini. Nah, sip. User if. Ya, print langsung sebaris ya. Ya, tambahnya di dalam kurung. Hmm. Udah. Udah gak? Sip, coba di play lagi. Giats.
Hero object has no attribute dot hero. Geser ke kiri. Knight dot hero. Itu bukan knight dot hero ya, tapi itu bentar. Itu knight dot health. Knight dot health. Sama kayak bawahnya. Knight dot health. Nah, ya dia naik level ya. Kasih spasi ya seperti biasa. Dia ini spasi, ini juga spasi biar gak nempel-nempel kayak gini nih. Spasi, bukan enter. Hmm, terus lagi samping kanannya ada lagi nggak? Nah ini ya, armor class-nya kasih titik dua. Sip. Nah, kita bikin yang berikutnya. Berarti kita buat aja. Jadi itu kan kita udah menang ya. Tuh, kita udah menang. Kita tambah musuh baru lagi aja. Kamu tambahin dragon di bawahnya ya. Giat. Kamu tambahin dragon di bawahnya. Berarti sama kayak yang sebelumnya. Ya. Tapi dia pakai flame senjatanya. Berarti di bawah, di baris 59. Paling minggir kak. Betul di situ. Mepet kiri ya. Pintar. Belum belum. Atas ada atas di atas. Udah, udah kak. Nah, baru deh yang terakhir ya. Kita ngebikin hal yang sama ya. Nih, kamu akan ngeprint untuk naganya. Dah, yang terakhir ini ya. Jadi finally night name gets to the dungeon. Terus dragon friend info, lalu di strike yang terakhir. Di fight. Lalu dragon print info ya.
Udah nggak? Sip, ini kurungin ya. Lihat stripnya 5 kurungin. Sip, coba di play dulu. Dah beres. Scroll ke bawah. Tuh, lihat ya. Si Helen menyerang. Nah, sekarang dia dapat dragon. Richard menyerang dengan attack ya. Dragonnya sweet. Darahnya jadi 83. Masih peperangan masih berlangsung ya. Nah, dragonnya darahnya habis 43. Nah, sekarang si Richard ya, darahnya 96. Dragonnya 3. Scroll lagi ke bawah. Nah, ini harusnya udah ada yang menang nih. Scroll ke bawah terakhir. Nah, udah minus 40 ya dragonnya. Dragon has fallen. Sip. Oke, itu aja giat ya. Jadi hari ini gamenya tentang teks. Ntar kita mulai masuk ke dalam visual lagi di pertemuan berikutnya untuk ngebikin game Gobak Sodor. Ada pertanyaan dulu, Giats? Yang ini gunanya apa? Ini nih, N ini ya. Nah, slash n ini adalah ini ya, apa? Garis baru. Jadi dia ngasih gap nih. Ada yang warna putih-putih ini kalau Giats lihat itu hasil dari mana? Itu hasil dari slash n. Ya, jadi dia ngasih garis baru yang kosong gitu. Ya, ada lagi? Udah nggak itu aja. Udah, boleh checklist Giats. Coba dibuka buku tugasnya lalu checklist. Submit task per review. Sip, dah. Oke, Giats. Jadi hari ini kita udah belajar macam-macam kelas dan juga ngebikin sebuah keyboard ya, event keyboard. Ntar kita lanjutin lagi untuk bikin game Gobak Sodor di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye Iya. Giats. Selamat siang. Iya, Kak. Udah siang. Kasih ya, Kak. Bye, terima kasih Giats.